hipertensi ini tidak menimbulkan gejala yang signifikan seperti misalnya demam atau seperti itu tidak, tetapi tidak menimbulkan gejala. Terlebih lagi gaya hidup yang semakin kekenyangan, jenis makanan instan, junk food itu semakin banyak, yang membuat masyarakat itu jadi mengurangi makanan seperti itu yang bisa terjadi hipertensi. Ya, kejadian hipertensi ini di Asia Tenggara menurut WHO itu ada 22% kejadian hipertensi, itu emang cukup tinggi. Sedangkan di Asia Tenggara sendiri itu 36% kejadian, itu merupakan angka yang cukup tinggi. Jadi hipertensi itu sendiri merupakan gangguan pada sistem peredaran darah, di mana darah tinggi itu mencapai 140/90 atau di atas 120/80. Ya, jadi di sini saya ada sedikit scrapbooks ini yang membahas mengenai hipertensi. Jadi di sini tuh ada pengertiannya itu yaitu hipertensi adalah gangguan pada sistem peredaran darah seperti yang tadi saya jelaskan itu, yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Dan dinyatakan hipertensi apabila tekanan darah itu lebih dari 140/90. Hipertensi itu dapat memicu terjadinya penyakit lain atau dapat memicu komplikasi penyakit lain seperti misalnya dislipidemia, gagal ginjal, stroke, dan lain-lain. Kemudian di sini ada klasifikasi tekanan darah. Di sini itu membahas mengenai klasifikasi tekanan darah seperti angka normal itu kurang dari 120/mm, 120/80 mmHg. Jadi kalau yang di atas ini merupakan sistolik, sedangkan yang di bawah, angka yang di bawah itu, yang pernya itu sebagai tekanan diastolik. Jadi kemudian perhipertensi itu 120/139. 120 sampai 139 ini yang merupakan sistoliknya, sedangkan diastoliknya itu 80 sampai 89. Jadi walaupun nanti itu nilai yang atasnya itu normal atau sistoliknya itu normal 120, tetapi yang di bawah diastoliknya itu lebih dari 80, itu bisa dikatakan sebagai prehipertensi. Kemudian penyebab hipertensi itu ada dua, yang hipertensi primer dan sekunder. Jadi hipertensi primer itu seperti faktor keturunan, penyebab dari keturunan, misal dari orang tua atau nenek kita dulu itu ada yang mempunyai hipertensi, jadi kita itu beresiko terkena hipertensi juga. Kemudian stres, kemudian obesitas juga bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian hipertensi penyebab secara sekunder itu, hipertensi umumnya disebabkan oleh penyakit lain atau perubahan pada kondisi kesehatan, misalnya penyakit ginjal dan gangguan endokrin. Tekanan darah pasien akan kembali normal jika penyakit tersebut sudah disembuhkan. Jadi selama penyakit tersebut itu belum disembuhkan, kita itu masih bisa berisiko terkena hipertensi. Nah, jadi itu penting sekali kita itu menjaga kesehatan kita. Ya, seperti itu, misal dari pola makan atau apapun. Kemudian faktor risiko yang pertama itu pada pasien obesitas atau berat badan berlebih tapi yang berlebihan seperti itu. Kemudian stres, misal kita terlalu banyak pikiran
kita itu tidak mengungkapkan kepada orang lain, itu kita akan menimbulkan stres, malah stres sendiri gitu kan. Terus sini ada kurangnya aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini berkaitan dengan kejadian obesitas. Kemudian selanjutnya ini ada karena usia, karena seiring bertambahnya usia. Nah, mungkin kita itu sering mendengar ya kalau hipertensi itu hanya diderita pada orang-orang yang sudah lanjut usia atau yang usianya itu sudah 50 ke atas. Nah, sebenarnya hipertensi itu tidak hanya menyerang pada usia lansia, tetapi pada usia 20-an itu pun bisa berisiko, apalagi kalau kita itu memiliki keturunan hipertensi. Terus ditambah dengan pola hidup kita yang tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian riwayat keluarga. Nah, seperti itu ya, yang riwayat keturunan. Kalau keturunan itu memang beresiko nanti keturunan ke bawahnya itu bisa terkena hipertensi. Kemudian karena kebiasaan merokok juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian di sini ada makanan. Pencegahan dulu ya. Nah, pencegahan di sini itu untuk mencegah kejadian hipertensi. Salah satunya itu dengan kita itu harus berpikiran rileks. Walaupun kita itu sudah memiliki masalah atau sudah memiliki banyak tugas, kita itu harus dengan rileks gitu. Jangan terlalu dibuat stres. Misalnya kita berbagi dengan orang, berbagi cerita, sharing seperti itu. Dan banyak makanan buah dan sayur. Nah, di sini buah dan sayur ya. Kemudian olahraga teratur. Kita juga harus olahraga secara teratur. Misalnya itu 30 menit per hari. Atau kalau kita itu susah, bisa 1 minggu itu 3 kali dengan durasi 30 menit. Olahraganya itu bisa yang ringan-ringan saja. Kalau misal kita itu tidak punya alat untuk berolahraga, kita bisa misalnya berjalan santai atau jogging atau bersepeda. Atau kalau enggak, kita bisa melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci, mengepel seperti itu. Jadi olahraga itu penting untuk pembakaran kalori. Kemudian pembatasan penggunaan garam. Jadi salah satu faktor hipertensi itu karena penggunaan garam yang berlebihan atau penggunaan natrium pada garam yang berlebihan. Seperti itu. Atau pada orang yang sangat menyukai makanan asin. Nah, itu sangat, misalnya tuh kalau masak sangat asin, itu sangat tidak dianjurkan. Seperti itu. Apalagi bagi yang sangat menyukai makanan instan yang gurih, itu sebaiknya dikurangi saja, karena kita itu mengkonsumsi garam itu sebaiknya 1/4 sampai setengah sendok teh saja, atau tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Kemudian ini ya, kita itu mungkin dari keluarga atau siapapun yang mempunyai kebiasaan merokok dan meminum alkohol atau minum minuman alkohol seperti itu. Nah, itu sebaiknya sangat perlu dikurangi. Kemudian kendalikan berat badan. Kendalikan berat badan ini terkait dengan yang hipertensi, yang obesitas itu. Jadi kita bisa rutin menimbang berat badan, sering berolahraga, makan makanan itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian komplikasi yang sering terjadi pada hipertensi. Nah, ini ya. Nah, komplikasinya itu biasanya stroke, karena ada penggumpalan darah di dalam otak. Kemudian gagal ginjal, terus ada retinopati,
dan gagal ginjal. Retinopati ini merupakan gangguan pada penglihatan. Kemudian makanan yang harus dihindari. Makanan yang harus dihindari itu apa aja sih? Tuh. Nah, di sini tuh ada makanan di dalam kaleng. Makanan kalengan seperti itu, seperti sarden, seperti itu sebaiknya dikurangi atau dihindari saja. Kemudian daging merah seperti daging kambing, apalagi kalau daging kambing itu dimasak setengah matang, itu sebaiknya dihindari. Kemudian makanan berlemak jenuh, itu seperti gorengan yang sudah digoreng berkali-kali, itu sebaiknya dihindari. Kemudian buah yang mengandung gas, salah satunya itu durian. Kemudian makanan yang diawetkan itu juga sebaiknya dibatasi atau dihindari. Kemudian makanan yang tinggi natrium, nah seperti pada makanan instan yang keripik seperti itu juga sebaiknya dikurangi. Terus junk food, nah itu juga sebaiknya dikurangi. Kemudian untuk makanan yang dianjurkan atau yang diperbolehkan, itu seperti nasi, singkong, ubi, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, yang seperti itu. Kita untuk mengurangi resiko hipertensi ini sebaiknya sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, seperti tadi buah-buahan, sayur, terus minum susu. Terus penggunaan gula itu harus dibatasi, maksimal dalam satu hari itu cukup 4 sendok makan. Terus penggunaan garam dapur itu dalam satu hari cukup, tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Nah, kalau kita takut makanan kita hambar, tidak perlu khawatir, karena bisa dibantu menggunakan misalnya penggunaan bumbu itu seperti bawang putih, bawang merah, itu kan merupakan bumbu yang segar, itu bisa ditambah, jadi makanan kita itu bisa lebih beraroma, jadi rasanya itu tidak terlalu hambar. Kemudian makan makanan itu juga bisa ditumis. Kenapa ditumis? Kalau makanan ditumis itu bisa meningkatkan rasa, seperti itu. Terus gula yang kita gunakan itu boleh kita gunakan misalnya, tapi itu untuk bumbu, misalnya untuk tambahan bumbu, seperti itu. Demikian sedikit yang saya paparkan, semoga bisa bermanfaat dan semoga pengetahuan masyarakat bisa bertambah dengan adanya edukasi singkat ini. Seperti itu, saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.